Lagi survei karya seniman. Bu Cherry bilang, oi, Leni, waduh ngomong-ngomong terus tanya mana karya-karyamu. Aku bilang, aduh mati aku vakum ini. Gue bilang maaf, aku nggak matung pun cuman sketsa kecil-kecil, tapi aku banyak lukis. Aku banyak lukis karena lukis lebih gampang ya di apartemen loh, kita bukan di rumah gitu loh tinggalnya. Terus udah aku liatin. Nah berapa hari kemudian aku ditelepon, oke Leni, kamu harus pameran balik ke Indonesia di Jakarta. Nah itu kesempatan awal aku balik. Aku balik ke pameran berdua sama seniman Jakarta, cewek juga. Nah saat itu 2009 momen dimana aku balik ke Indonesia Art Scene. Dan aku merasa astaga, teman-temanku udah gila semua. Apalagi kan tahu sendiri teman-teman seperti yang udah mapan, ini adalah angkatanku kan ya, Mbak Farah angkatan 93 kan, diisi ya, termasuk Stefan ya, Alfi itu loh, Jumal, cowok-cowok itu kan angkatanku semua, Yuli Prayitno, Yusra, Mas Riyadi. Sebenarnya ini pressure cukup luar biasa juga untuk aku ketika aku melihat mereka secara di art scene sangat up ya, itu kita tidak bisa mungkiri, tetap aja kan up ya dari sisi manapun atau aspek manapun. Saat itu aku down lagi, aku cuman astaga ini gimana gitu ya, tapi aku cuman menjalani hidup ya, going on aja ya, move on aja. Dan waktu itu aku ingat salah satu ada yang bicara, Leni, kalau sekarang gini deh, mereka udah sampai sana, mungkin kalau Tuhan ngasih kamu itu adalah ilmu, jadi bukan berapa hal yang kamu bisa dapat gitu langsung, tapi kamu dengan cara dibekali ilmu gitu loh, dengan perjalananku ya ke London, ke ini itu kalau mau dihitung-hitung lagi itu kan juga luar biasa kan gitu, maksudnya secara budgeting atau apa gitu, tapi kan ini semua langsung datang ke pengalaman. Nah di situ tuh aku mulai mikir lagi, oh bener juga. Nah sampai akhirnya sudah aku balik 2009 dan aku mulai pelan-pelan ikut pameran bersama, ikut apa itu ternyata kalau kita ada kemauan hal-hal kayak gitu sebenarnya berjalan aja. Nah semenjak aku di Singapura, satu sisi lagi lucunya, selama aku di luar negeri atau aku hilang dari Jogja, aku selalu punya tempat di sini. Siapa yang nempatin, pokoknya aku ada rumah gitu loh. Itu satu untuk barang-barangku, untuk apa kan nggak mungkin aku titip ke temen atau apa. Nah dalam hal kayak gini aku banyak belajar bahwa sesuatu itu kalau kita jalanin atau sesuatu yang kalau kita punya goal untuk ke depan itu sebenarnya bisa dilakukan. Dan satu sisi dari aku hilang berapa tahun, sebenarnya aku harus terima kasih itu untuk suamiku Michael Wysett, di mana dia tuh as my mentor ya, dia tuh mentor aku gitu loh, dia coach aku, dia kasih banyak masukan yang luar biasa, di mana mungkin hal-hal kepalaku yang dari pengalaman burukku waktu lalu atau apa itu benar-benar dirapihkan gitu loh sama dia. Dan aku harus deal dengan diri aku sendiri, dan aku harus berdamai dengan apa yang aku alamin gitu loh, dan aku harus berdamai untuk segala hal gitu loh yang masa lalu. Dan itu memang pelan-pelan aku jalanin, Mbak Farah. Dan suamiku cukup sabar gitu loh ngalamin hal-hal kayak gitu, ngikutin aku sampai oke, mau buat apa, terus akhirnya ya udah ini ada ruang di sana mau jadi apa, terus dia sama teman-teman juga kasih masukan, ya udah semuanya berjalan. Semua dan aku harus berdamai dengan apa yang aku dapat, berdamai dengan profesi yang sudah aku pilih, walaupun waktu lalu dia tanya, oke sekarang kamu mau apa? Mau berkesenian? Mau jadi ibu rumah tangga atau mau jadi businesswoman? Oke, yuk bikin company kan gitu ya. Ayo kalau mau jadi businesswoman bikin company. Mau jadi ibu rumah tangga dengan senang hati. Tapi Leni, kamu nggak bisa. Dia udah lihat. Karena dimanapun kamu ada, kamu selalu orek-orek, coret-coret, sketch atau apapun, dan kamu perlu selalu minta ruang. Kamu selalu minta ruang gitu loh untuk kamu berkarya atau apa. Jadi
nggak mungkin, kamu nggak bisa untuk lepas dari itu. Dan aku oke, aku introspeksi ini dan aku bilang oke, fine, aku go on dengan itu. Jadi hal aku tetap sampai sekarang itu memang support yang luar biasa, itu aja. Sampai akhirnya jadi kersan atau apa itu tanpa dia, maksudnya dia banyak support juga atau ide-idenya atau apa, dan kita bersama gitu, lalu ada support yang lain ya dari luar yang punya pemikiran yang sama, kita jalanin. Tapi pengalaman itu biasanya gimana? Itu memang mencurahkan di karya dan seperti apa biasanya? Maksudnya akhirnya tuh menuang jadi karya itu gimana? Sebenarnya ini seperti meditasi aku itu loh. Karena ketika aku berbicara tentang satu konsep, tentang melahirkan, tentang hal-hal yang seperti itu sebenarnya meditasi aku sendiri gitu loh. Mungkin ada karya yang mungkin aku nggak pernah keluarin gitu loh di publik gitu loh. Karena ini sebenarnya meditasi apa yang aku harus berdamai dengan aku sendiri gitu loh secara pelan-pelan. Tapi makanya kalau misalnya berkarya tentang hal-hal yang sudah aku alamin, itu mungkin sudah ada langsung melekat gitu loh di aku, nggak perlu harus googling yang jadi pengen tahu bagaimana kamu apain itu aku udah ngalamin. Dan biasanya kadang aku juga suka bengong sendiri ngelihat karyaku tuh seperti refleks balik. Mungkin ini bisa bagus, bisa enggak. Kadang aku juga bisa nangis sendiri gitu loh. Tapi selama aku ditutor atau ada mentor, itu udah nggak terjadi lagi. Itu udah aku harus lepasin. Jadi di karya itu seperti rasa atau apa tuh lebih intens. Tapi mungkin tergantung konsepnya aku mau bicara apa. Itu aja. Kalau aku perhatiin kan karya-karyanya Mbak Leni itu biasanya juga terus bahannya juga cukup berat. Berupa nggak figuratif, nggak figuratif. Iya. Ada bentuk-bentuk. Itu biasanya gimana itu? Nah ini lucu di karya tuh memang ada kadang aku bicara myself, oke? Tapi sebenarnya aku banyak bicara, aku mungkin tahu sendiri bagaimana aku bikin model patung kan dari fabric kan, bahan dari bahan. Sebenarnya ini tuh ini sebenarnya tentang keluarga juga. Misalnya gini, waktu lalu aku tuh ada tata busana, ada apa gitu ya. Kita kadang suruh ngambil itu, terus aku ngambilnya elektronik atau apa, terus bilang, "Loh, kenapa kamu nggak ngambil ini di mana-mana?" Perempuan ya kadang masih konservatif gitu kan. Aku bilang, "Enggak, aku kalau listrik mati aku bisa benerin kan gitu." Udah, aku bisa benerin. Nah, itu aku cuman ngomong begitu aja. Tapi sebenarnya ini tuh bahan-bahan yang aku alami atau bahkan bentukan seperti needles, jarum pentul, itu sebenarnya lingkungan keluarga. Karena apa? Kakak pertamaku itu main di desain. Kakak kedua kuliah di tekstil, desain juga, bisnis garment. Yang ketiga perempuan, semua perempuan ya, itu desainer. Jadi kalau aku main ke mereka semua itu bahan apa itu sangat lekat. Ibuku juga seneng jahit atau bikin suatu, tanteku ini lingkungannya kayak gitu semua. Terus aku cuma bilang, kamu tuh yang nggak pernah main itu, bilang tenang aja, aku lewat media lain. Aku dengan profesi yang aku langsung. Jadi sebenarnya apa yang aku keluarkan itu nggak jauh-jauh sih dari apa yang aku dapat gitu loh. Ide itu kan sebenarnya ada sekeliling kita, jadi nggak perlu aku lompat jauh-jauh gitu loh. Ide tuh selalu ada di sekeliling gitu loh. Bentuk-bentuknya jadi sebenarnya sih dari benda-benda sehari-hari yang yang sangat familiar juga di aku. Secara figuratif. Iya, tentang bagaimana kegalauan, bagaimana kamu harus face your life, atau pokok lebih banyak motivasi. Kalau lebih ke figur, yang patung-patung ke figur yang bronze atau alum, itu memang lebih banyak motivasi title. Di sana satu motivasi gitu, bahwa hidup tuh nggak stop aja sampai sana, itu ada banyak yang. Nah, hal-hal yang seperti itu, yang mungkin dari seperti aku bilang myself, itu mungkin lebih banyak di patung-patung yang itu. Tapi kalau lebih instalasi itu lebih sesuatu yang lain. Tapi ada satu instalasi yang bagi aku cukup
cukup aku membuka diriku itu adalah yang di Museum Nasional Jogja, yang masuk ke dalam yang ruangan rahim. Oh, oke. Ruangan rahim, ingat yang orange, yang apa itu satu ruangan aku pakai. Itu sepertinya aku membuka aku karena aku pernah punya peristiwa pilihan situasi perempuan yang paling dahsyat di luar kebudayaan, di luar budaya yang terjadi. Kamu bisa memilih apapun, you keep or you abort. Tapi aku enggak, aku kan keep. Dan di situ karya itu aku tidak mengajarkan you harus keep, oh tidak. Ini semua pilihan. Kamu mau aman atau damai dengan apa yang kamu lakukan, ya kamu harus terima. Bukan berarti semua orang ngelihat langsung bersih gitu ya. Oh ini padahal ya maaf dia membohongi diri sendiri. Nah di situ aku intens kerja dan aku ngerasa ini seperti flashback balik saat lalu yang aku mungkin tiap malam nangis atau apa. Tapi aku pikir stop nangis seperti ini nggak bisa gitu loh. Harus bangun. Nah jadi apapun orang atau siapapun yang tahu aku atau apa mungkin paham akan hal itu. Mungkin kadang aku dibilang gila atau lu gila atau apa, tapi no aku cuman mau honest sama diriku. Honest bukan berarti sesuatu harus kamu menyembunyikan, tapi kamu harus face your life, face your behave, face semuanya gitu loh. Jangan kelihatan lagi bersih aja dan kamu harus menghadapi itu. Berat, memang berat, tapi that's life. Jadi maksudnya kayak terus soal keperempuanan yang sikap tentang apa ya, sikap hidup terutama kemudian dengan sebagai perempuan itu lebih kayak maksudnya Mbak Leni kan di setiap karya itu menolak gitu ya, selalu dari perspektif korban, tapi kemudian untuk bahwa ini sebuah pilihan hidup yang jadi bagaimana untuk aku bukan secara ini ya, bukan secara yang bagus-bagus aja. Oh enggak, makanya kan aku bilang ada banyak mungkin karya motivasi, ada banyak karya kritikan kan, ada banyak yang apa yang kamu terima dalam hari-hari. Kayaknya aku sih nggak berat-berat banget, kayaknya lebih bermain di sana gitu loh. Jadi ada banyak hal bagi aku art itu sebenarnya bisa jadi education juga, sebagai art education. Iya. Targetnya memang kebanyakan terus kemudian lebih juga sesama perempuan atau Oh enggak juga sih, ada juga sih banyak kritikan atau hal-hal di mana ya ketidakadilan, di mana hal-hal mungkin karena aku global kali ya atau apa ya, aku nggak paham. Kadang aku juga mungkin lompatanku terlalu meloncat jauh. Ada beberapa teman yang bilang iya tenang aja kamu hidup dari bandara tuh bandara, itu maksudnya apa, itu lucu juga kan. Nah terus dibilang iya maksudnya udah lebih terbuka gitu loh. Mungkin aku bisa paham budaya di sini, mungkin aku bisa paham budaya di dunia barat, atau mungkin aku harus deal dengan budaya sini, atau aku harus against, atau harus apa. Itu kan semua jadi kontra aku. Dimana lucu juga kalau aku ngelihat anakku ke Indonesia apa Eropa sih, itu kan aneh juga gitu. Jadi aku banyak hidup harus dengan deal apa yang ada di sekelilingku, dealing dengan apa yang ada di sekelilingku, dealing dengan menikah beda budaya, dealing dengan aku melihat anakku yang cute tapi kok emaknya yang hitam sendiri kan, dia yang rada putih. Nah itu kan aku harus deal dengan kayak gitu. Jadi bagi aku mungkin bukan hal yang umum gitu loh ya. Dan ini memang harus punya ekstra pemikiran, respect people gitu loh, respect pada pilihan yang aku pilih, respect di mana aku bisa tinggal di luar, respect aku tinggal di Jakarta, respect aku ya udah lingkungan itu aja yang dimana aku pikir dalam pekaryaan tuh bisa mempengaruhi, dimana deal, respect apa yang kita dapat, terus lalu pola-pola kehidupan yang kita terima dari kecil sampai sekarang, bagaimana orang tua mengajarkan kita, bagaimana ada banyak hal. Dan